Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassallallahu wasallam wa baraka ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wattabi'in wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin wa sallama tasliman katsira. Amma ba'd. Para ikhwan, kawan-kawan sekalian, kaum muslimin, saudara-saudara saya yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala dari komunitas Muslim Rider Indonesia MRI ya singkatannya. Yang markasnya di mana ini? Surabaya. Surabaya ya. Alhamdulillah ini acara bulanan kita dan semoga setiap kegiatan-kegiatan ini penuh berkah dan tentunya semoga kita semua mendapatkan kebaikan pahala dari Allah Subhanahu wa taala. Dan yang paling penting lagi bahwa kegiatan-kegiatan semacam ini, semacam perkumpulan-perkumpulan yang ada majelis ilmu di dalamnya, maka ini merupakan perkumpulan yang penuh berkah, perkumpulan yang Allah Subhanahu wa taala memberikan alamat, ciri dan tanda orang yang ngumpul-ngumpul seperti ini di majelis-majelis ilmu seperti ini, termasuk di antara orang-orang yang dikehendaki kebaikan, dikehendaki hidayah, petunjuk oleh Allah Subhanahu wa taala. Sebagaimana kata Nabi SAW, man yuridillahu bihi khairan yufaqihu fiddin. Siapa yang ingin atau siapa yang ingin dikehendaki kebaikan oleh Allah Subhanahu wa taala, maka di antara alamat, tanda, cirinya adalah Allah akan pahamkan dia kepada agama. Oleh karena itu ini salah satu sarana kita untuk belajar. Apalagi katanya ada juga kegiatan pekanan. Ini sebuah kegiatan-kegiatan yang insyaallah taala memiliki keberkahan. Kemudian para ikhwan dan para sahabat sekalian, kawan-kawan yang semoga dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, pembahasan kita adalah terkait al-khisal al-munjiyat fid dunya wal akhirah. Judulnya al-khisal al-munjiyat fid dunya wal akhirah, sebagai sarana perjalanan ke surga kita. Maka di dalam pamflet kemarin diumumkan kiat selamat ya di dunia dan di akhirat, jalan menuju surga. Apa makna al-khisal al-munjiyat? Artinya perkara-perkara yang bisa menyelamatkan. Poin-poin apa saja yang bisa menyelamatkan seseorang dalam kehidupan di dunia ini, lebih-lebih kehidupan di akhirat ya. Dan hakikat selamat. Nah, ini banyak orang yang salah memahami atau salah menafsirkan, karena memang mungkin sumber yakni rujukannya atau tolak ukurnya yang memang salah. Jadi hakikat keselamatan yang sebagian orang pahami adalah selamat kalau bisnis usahanya, dunianya yakni tidak bangkrut. Selamat maknanya yakni badannya sehat. Ya. Padahal terkadang bisa jadi selamat badan sehat itu bisa sebagai bencana bagi seseorang. Makanya para jamaah sekalian rahimani rahimakumullah, ciri kebaikan seorang itu bukan kebaikan pada dunia, bukan pada harta, bukan pada jabatan, bukan pada yakni aksesori materi duniawi. Tapi yang namanya keselamatan dan kesuksesan hanya ada pada masalah agama, masalah akhirat. Ya. Sebab yang namanya dunia, orang yang tidak pernah sujud kepada Allah pun tetap diberi. Bukan begitu? Orang diberi harta, diberi pangkat jabatan, hatta walaupun orang itu kufur kepada Allah. Ya, jadi bukan tolak ukur. Maka tolak ukur kebahagiaan, tolak ukur kesuksesan, tolak ukur yakni seorang itu dianggap berada di atas kebaikan, tolak ukurnya adalah din, agama. Maka Allah pun tidak pernah menyebutkan nikmat terhadap harta di dalam Al-Quran. Allah hanya menyebutkan nikmat itu dalam agama ya. Ayatnya diantaranya Allah mengatakan al-yauma akmaltu lakum dinakum wa atmamtu alaikum ni'mati. Pada hari ini kata Allah telah disempurnakan agama dan diridhoi, dan aku sempurnakan nikmatku kata Allah atas agama ini. Jadi nikmat itu ada pada agama, pada din.
Berarti kalau gitu harta nikmat bukan? Harta, anak, ya, jabatan nikmat bukan? Bukan jabatan ya. Harta, anak, istri nikmat bukan? Belum tentu. Berarti dia tuh nikmat kalau bersyarat. Tapi kalau agama nikmatnya itu tidak ada syarat. Agama nikmat mutlaqan. Tapi kalau harta bisa jadi nikmat itu kalau untuk membantu kepada ketaatan. Berarti kalau harta belum tentu nikmat, bahkan bisa menjadi niqmah. Ada ni'mah dengan ain, ni'mah, ada niqamah. Kalau nikmah itu bencana. Kalau ni'mah ya nikmat. Ya. Baik. Oleh karena itu apa hakikat keselamatan? An-najah yang bahasanya disebut munjiat, munjiat itu ya hal-hal yang bisa menyelamatkan. Hakikat keselamatan adalah di dalam surah Ali Imran. Allah mengatakan faman zuhziha 'anil nar wa udkhilal jannata faqad faz. Itu dia. Di dalam Ali Imran Allah mengatakan faman zuhziha 'anil nar, siapa yang diselamatkan dari neraka, wa udkhilal jannah, bukan selamat saja tapi juga dimasukkan ke dalam surga, faqad faz, maka dia orang yang sukses, orang yang selamat, orang yang beruntung, orang yang bahagia. Maka hakikat kebahagiaan pun, hakikat kebahagiaan ada di dalam ketaatan. Ya. Apalagi kita misalnya diberi juga kenikmatan berupa harta, digunakan dalam ketaatan, ini luar biasa nikmat. Ya, di atas nikmat sudah kita diberi kemampuan, diberi oleh Allah ke fasilitas-fasilitas yang ya luar biasa, masya Allah. Kemudian digunakan dalam ketaatan, ini tentu lebih nikmat dan nikmat di atas nikmat. Oleh karena itu para jemaah sekalian, kita akan bahas sekarang apa poin-poin, kiat-kiat dan perkara-perkara yang dapat menyelamatkan seorang di dunia wal akhirah. Ada yang sifatnya amalan hati, sifatnya amalan anggota badan, ada bahkan yang sifatnya amalan lisan. Ya. Yang pertama di antara poin penyelamat hidup seorang dunia akhirat tentu dan pastinya, dan tidak bisa ini poin di nomor 2, nomor 3 kan. Yang paling pertama adalah at-tauhid. Tauhid, lurusnya akidah seseorang, para jemaah. Jadi tauhid maknanya seseorang ketika hanya menyembah kepada Allah semata, tidak menyembah kepada selain Allah, maka itu adalah merupakan penyelamat yang paling utama. Makanya orang yang celaka, orang yang berbuat syirik, orang yang berbuat kufur, atau orang yang tidak beriman kepada Allah Subhanahu wa taala. Di dalam ayat Allah menjamin keamanan, Allah menjamin yakni petunjuk kepada orang yang betul-betul mentauhidkan Allah. Allah mengatakan alladzina amanu wa lam yalbisu imanahum bidzulmin ulaika lahumul amnu wa hum muhtadun. Orang yang beriman ini, orang yang bertauhid, yang tidak mencampurkan ketauhidannya, keimanannya dengan kesyirikan, maka dia akan mendapat jaminan keamanan, dan dia akan mendapatkan jaminan petunjuk. Ya. Dalam hadis juga Nabi pernah bertanya kepada sahabat Mu'ad, ditanya tentang apa hak Allah atas hamba dan apa hak hamba atas Allah. Di antaranya ketika Nabi menjelaskan ini kepada Mu'ad, kata Nabi, haqqullahi 'alal ibad an ya'buduhu wa la yusyriku bihi syai'a. Hak Allah atas hamba, ini kewajiban kita sebagai hamba kepada Allah adalah kita beribadah hanya kepada Allah semata dan tidak menyekutukannya. Lalu apa yang didapatkan hamba? Didapatkan hamba kalau hamba sudah mentauhidkan Allah, maka dia tidak akan disiksa, tidak akan mendapat azab. Berarti ini merupakan keselamatan yang paling pokok dan utama adalah apa tadi? At-tauhid. Ya. Sehingga seseorang selamat celakanya baik di dunia di akhirat tergantung bagaimana tauhidnya. Kalau sempurna, keselamatannya pun sempurna. Kalau tidak sempurna, maka keselamatannya pun selamat, namun tidak sempurna. Jadi keselamatan di akhirat ada dua. Yang pertama al-amnut tam, keselamatan, keamanan ya, yang sempurna, yaitu yang masuk surga tanpa hisab, tanpa azab. Nah, ada 4 kriteria dalam hadis orang yang masuk surga tanpa hisab, tanpa azab.
Disebutkan dalam hadis, kata Nabi, ada 70.000 dari umat Muhammad yang masuk surga tanpa hisab, tanpa azab. Di antaranya Nabi menyebutkan 4 kriteria. Yang pertama, la yastarqun, yang tidak minta diruqyah. Jadi di ruqyah itu, pada jamaah sekalian, masalah ruqyah ini ada 4 macam ya. Ada yang meruqyah sendiri, ada yang meruqyah orang lain, ada yang minta diruqyah untuk diri sendiri, ada yang minta diruqyah untuk orang lain. Nah, dari keempat ini yang satu yang dilarang. Adapun meruqyah diri sendiri itu dianjurkan. Meruqyah orang lain, kita meruqyah orang lain, ada orang sakit kita ruqyah, itu dianjurkan. Karena bentuk mendoakan orang lain. Bahkan kata Nabi, man ada maridon, siapa yang jenguk orang sakit, summa qala indahu sab'a marat, lalu dibacakan di sebelahnya, di dekatnya 7 kali, As'alullahal azim rabbal arsyil azim an yashfiyak, yakni dibaca 7 kali lafaz tadi, maka kecuali pasti Allah akan menyembuhkannya. Ini bentuk ruqyah, ini mendoakan saudara kita yang sakit. Makanya nanti tolong nih sahabat-sahabat dari Raider ini untuk hafal doa menjenguk orang sakit ketika saudara kita sakit. Jangan sampai maco apa ya, nah, jangan sampai ngono ya. Baca doanya tadi, dibaca berapa kali tadi? 7 kali. Dan kalau sudah disebutkan dalam hadis 7 kali, jangan minta kayaknya kurang mantap nih 7 nih, kayaknya harusnya tambah gitu. Jangan. Karena perkara yang sudah ditetapkan bilangannya oleh agama itu tidak boleh ditambah. Seperti rakaat salat, jumlah-jumlah zikir, bilangan-bilangan, baik zikir seperti adzan, seperti iqamah ya. Itu bilangannya jelas ada, tidak boleh ditambah. Nah, yang kedua, minta ruqyah, baik misalnya kalau untuk orang lain dianjurkan. Misalnya kita punya teman sakit, lalu kita minta kepada saudara kita, ya akhi, ya fulan, tolong teman saya ini sakit, tolong ruqyah dia. Itu boleh ya. Karena kita minta ruqyah bukan untuk kita. Yang tercela yang keempat itu, al-istirqa li nafs, minta ruqyah untuk diri sendiri. Nah, itu yang menghilangkan kesempurnaan tawakal. Tidak sampai haram jemaah ya. Enggak sampai haram minta diruqyah untuk diri, itu enggak. Cuman makruh. Makanya tidak menghilangkan tauhid, tidak, tapi menghilangkan kesempurnaan tauhid. Ya. Maka usahakan kita tidak minta diruqyah. Oleh karena itu, minta didoakan oleh orang soleh itu hukumnya dalam Islam hanya boleh saja, namun tidak baik. Tidak baik cuma. Jadi yang terbaik itu adalah kita berdoa sendiri ya. Adapun boleh kalau memang kita harus melakukan itu, mungkin karena kurang pede ya doa sendiri. Banyak dosa ya, makanya kitanya tobat gitu loh. Karena kurang pede akhirnya minta didoakan oleh orang soleh, itu hukumnya boleh, tapi tidak baik ya. Maka jangan sering-sering minta-minta doa seperti itu, kecuali kalau memang kita ada hajat dan merasa kita memang perlu. Kalau tidak, doa sendiri. Mana dalilnya? Itu tadi minta diruqyah. Kan minta diruqyah itu minta didoakan. Itu dalilnya. Sehingga minta didoakan itu ya tidak sampai haram, tidak, tapi kurang baik. Adapun berbeda minta diruqyah, karena biasanya orang yang diruqyah itu akan berpengaruh atau akan tergantung dengan yang meruqyah. Biasanya demikian. Sekarang antum saja, sekarang kalau saya yang ruqyah antum misalnya, dengan ada syekh dari Timur Tengah, ulama besar meruqyah, kira-kira antum pedean siapa sembuhnya ini? Yang syekh besar lah tentunya, yang syekh besar dari Timur Tengah, yang Arab asli kan gitu. Nah, kan? Beda jemaah. Itu makanya orang yang minta diruqyah mesti tergantung dia. Nah, termasuk dalam hal ini memiliki keutamaan yang tidak meminta ruqyah. Baik. Kemudian apa lagi yang masuk surga tanpa hisab tanpa adab? Wala yaktawun, yang tidak minta diobati dengan besi panas. Jadi zaman jahiliyah dahulu ada pengobatan dengan kay, ya, besi dipanaskan sampai merah, lalu ditempelkan di tempat yang sakit, dan itu istilahnya sudah akhir. Artinya sudah enggak sembuh-sembuh dengan berbagai macam doa, dengan berbagai macam obat, maka yang paling akhir besi itu. Sehingga orang Arab dahulu kebiasaan merasa sudah tergantung dengan besi itu. Ini pasti sembuh ini. Karena ini sudah paling akhir.
Ya, Mistamaja utama. Kalau Wiro Sableng itu istilahnya sudah jurus apa? Pamungkas. Itu menjadi sebab tidak baiknya berobat dengan kei. Yang kedua ada unsur ta'dzib, ada unsur penyiksaan, sehingga kurang baiknya berobat, minta diobati dengan kei. Kemudian yang ketiga apa? Wala yatatayyarun, tidak bertatayyur. Hati-hati cuma sekalian, ini banyak di kita nih, di Indonesia khususnya banyak sekali ya mitos-mitos, ya keyakinan-keyakinan yang kadang-kadang dia tidak ada dasar sama sekali. Seperti kalau sedang jalan ketemu dengan jenazah, ya maka akan sial, atau terkait angka, terkait sesuatu benda. Kalau angka misalnya, angka berapa yang sial itu? 13. Angka berapa? Angka 13. Kalau hotel itu nggak ada lantai berapa? Nggak ada. Ya, kenapa? Mitos tadi. Nah itu syirik dalam Islam, tidak boleh. Yani menjadikan sesuatu sebab yang tidak disebutkan oleh syariat, oleh agama, terhadap sesuatu yang menganggap dia sial, atau termasuk pesimis, optimis terhadap sesuatu. Baik sial, menganggap sial, atau menganggap optimis, menganggap baik. Ya. Masuk kupu-kupu ke rumah, tanda kedutan tangan mana yang dapat duit. Nah, ini semua kedutan tangan apa segala macam. Biasanya gatal, satu. Gatal. Nah, itu semua adalah bentuk, namanya disebut tatayur. Jadi tatayur itu adalah artinya menganggap sial terhadap sesuatu dari hal yang dia dengar, yang dia lihat, atau terhadap sesuatu yang tanpa ada dalilnya dari syariat. Dibolehkan yang mirip tatayur tapi halal adalah namanya tafaul. Apa namanya? Tafaul. Tafaul itu beroptimis datang kebaikan dengan suatu sebab yang masih ada kaitan hubungan. Contoh, ketika udara cerah, ya, ketika udara cerah, seseorang berharap ada kebaikan. Nah itu boleh. Aduh, insya Allah nih udara cerah, insya Allah bisnis kita lancar. Nah itu boleh. Atau ketika seseorang sakit, ya, ketemu dengan orang yang namanya Selamat bin Sembuh misalnya, ketemu orang, ini sedang sakit nih, ketemu orang namanya, ditanya siapa Pak namanya Pak? Nama saya Selamat bin Sembuh bin Waras. Ya, maka dia menjadi enak dengar kata-kata ini karena selamat, sembuh, waras. Dia ada harapan, sugesti baik, itu boleh. Itu namanya tafaul. Anak kita dinamai saleh agar menjadi saleh, itu namanya tafaul, boleh. Karena ada kaitan. Udara cerah supaya ada kebaikan, boleh. Tapi yang nggak ada kaitan nggak boleh. Seperti itu tadi, kedutan tangannya atau gatal tangan dapat duit, ini dari mana dasarnya? Nah, itu namanya tatayur. At-tiyaratu syirkun. Lalu kata Nabi, termasuk kalau kita dengar bunyi atau suara burung gagak di atap rumah, itu mesti ada rasa apa? Takut akan ada kematian atau ada musibah. Itu semua itu tatayur. Nah, cuman kata Nabi, setiap orang, setiap manusia, setiap kita mesti punya perasaan itu. Kata Nabi, wa ma minna illa, setiap kita mesti punya perasaan itu. Ya, antum saja cobalah. Antum tengah malam jam 1 dengar burung gagak di atap rumah. Ada enggak perasaan? Aduh, jangan. Ada. Namun kata Nabi buang itu. Ya. Wa mamina illa fadhibu biha, dan hilangkan dia dengan apa? Satu, bit tawakkul. Satu, dengan hati kita tawakal kepada Allah. Tidak ada ya Allah, tidak ada kebaikan kecuali kebaikan datang darimu. Tidak ada kesialan kecuali kesialan datang darimu. Itu hati tanamkan itu, tawakal. Jadi ini semua nggak ada. Ini sebab-sebab yang tidak ada dasar sama sekali. Yang kedua, baca doanya. Jadi cara kita jemaah kalau mendapati hal yang berkaitan dengan apa namanya tadi? Apa kata antum tadi? Mitos yang kurang baik tadi, hilangkan dengan apa tadi? Tawakal, lalu baca doanya. Apa doanya? Siapa yang bisa doanya dapat hadiah? Yang 3 tadi, Ustaz. Lah, doa ketika kita mendapati sesuatu yang kita kadang sedikit percaya dengan mitos itu, supaya hilang dan supaya kita tidak terjatuh kepada syirik, baca doanya. Apa doanya? Allahumma la khaira illa khairuka wa la tayra illa tayruka wa la ilaha ghairuka. Pendek ya. Tapi di akhir ada pertanyaan.
Di akhir nanti ada pertanyaan dari materi, misalnya sebutkan doa ketika kita terperangkap dengan mitos berkaitan tatayur. Nah, itu dia doanya. Apa tadi? Allahumma la khaira illa khairuka. Ya Allah, enggak ada kebaikan. Tidak ada yang namanya kebaikan kecuali kebaikan itu datang darimu. Wala tayra illa tayruka, dan tidak ada kesialan. Tidak ada kesialan kecuali kesialan itu siapa yang ciptakan? Semua Allah yang ciptakan. Wala ilaha ghairuka, dan tidak ada hak, tidak ada ilah yang berhak disembah, tidak ada sembahan yang benar kecuali hanya Engkau. Ya. Baik. Kemudian terakhir yang keempat, wa 'ala rabbihim yatawakkalun, dan mereka bertawakal kepada Allah. Jadi di sini menunjukkan bahwa tauhid adalah merupakan jalan keselamatan seorang hamba di dunia, lebih-lebih di akhirat. Bahkan di alam kubur, orang yang tauhidnya mantap, ya, kuat, dan orang yang bertauhid itu, para ikhwan sekalian, orang yang paling merdeka di muka bumi ini. Dia tidak takut kepada siapapun kecuali kepada Allah. Dia tidak bergantung kepada sesuatu pun kecuali hanya kepada Allah. Maka orang yang bergantung dengan jimat, ketika jimatnya ketinggalan, dia bingung. Dia mau touring ke Jakarta, ya, mau touring ke Jakarta, dia punya jimat di rumahnya, jimatnya ketinggalan, ya, udah nyampe Jogja balik lagi itu, kesiksa orang yang tauhidnya ndak beres, ya, jimatnya ada yang pakai rompi, ya, ada yang pakai sabuk. Hati-hati ini, jangan-jangan raider nih ada yang masih gitu, mohon dibuang, ya. Jadi kalau ada kiai ngasih rompi gimana? Terima ndak? Terima, namanya ngasih rompi. Ya, terima. Baik. Tapi orang yang bergantung hanya kepada Allah, maka dia bebas. Ya. Dan makanya kata Nabi, man alaqa tamimmata, siapa yang menggantungkan, menempelkan atau menyimpan jimat dan yang semisalnya, maka faqad asyrak, dia telah melakukan kesyirikan. Jadi hati-hati untuk hal-hal yang demikian. Dalam hadis pun, dalam ayat Quran, banyak orang yang kokoh imannya, Allah akan teguhkan pula dia di dunia dan di akhirat. Misalnya Allah mengatakan, yusabbitullahu alladhina amanu bil qawli tsabiti fil hayati dunya wa fil akhirah. Allah akan teguhkan, kokohkan dengan kalimat yang kokoh, yang teguh bagi orang yang beriman. Di mana? Dalam kehidupan dunia dan dalam kehidupan akhirat. Termasuk akhirat, kata para ulama, di alam barzakh. Orang yang bisa menjawab man rabbuka wa madinuka wa marajulu ladzi bu'itsa fikum, 3 pertanyaan munkar dan nakir, itu hanya orang-orang yang teguh, kokoh akidah dan tauhidnya. Ya. Namun orang yang lemah, rusak, bahkan enggak beres, enggak lurus, maka bagaimana dia akan aman? Jangankan di akhirat, hatta di dunia dia tidak merasa aman hidupnya. Selalu gelisah. Maka tidak ada ketenangan kecuali ketenangan di dalam akidah, dalam tauhid. Yang kedua, di antara al-khisal al-munjiyat adalah luzumu al-jamaah. Artinya berpegang teguh dengan jamaah. Senantiasa berada di atas atau bersama para jamaah. Nah, yang jadi masalah, apa arti jamaah? Ya. Karena banyak orang menyangka jamaah itu adalah ormas, jamaah itu apa? Atau kelompok komunitas, ya, kayak antum ini. Antum ini jamaah. Ya, secara bahasa jamaah itu kumpulan orang, secara bahasa. Ya. Namun bukan itu yang dimaksud oleh syariat. Arti dari jamaah. Yang dalam agama kita ini wajib diperintahkan untuk berpegang teguh dengan jamaah. Tidak boleh menyempal dari jamaah. Ada hadisnya, bahkan di antara orang yang hanya selamat itu orang yang di atas jamaah. Ketika Nabi menyebutkan perpecahan umat, kata Nabi, satabtariku ummati ala 73 firqah kulluha finnar. Kata Nabi, akan berpecah belah umatku. Karena Nabi menyebutkan sebelumnya Yahudi Nasrani pun berpecah belah. Ya. Kata Nabi, Yahudi pecah belah kepada 71 golongan, Nasrani pecah belah kepada 72 golongan. Lalu beliau mengatakan, wa satabtariku hadhil ummah ala 73 firqah. Dan umat ini pun akan pecah, yakni umat Islam. Umatnya Nabi Muhammad SAW kepada berapa? 73 golongan. Lalu beliau mengatakan, kulluha finnar illa wahidah. Semuanya di neraka. Bedakan jemaah perkataan dalam ayat, dalam hadis.
perkataan finnar dengan ashabun nar. Ada finnar di dalam neraka, ada ashabun nar penghuni neraka. Maka itu beda maknanya. Kalau finnar itu sekedar ancaman. Ajo sekedar loh, neraka kok sekedar ya. Cuman maksudnya terancam saja. Bisa jadi enggak masuk. Paham ya? Tapi kalau ashabun nar ini dipastikan masuk. Tapi kalau finnar ancaman neraka, terancam. Orang yang terancam neraka bisa jadi masuk, bisa jadi tidak masuk karena sebab tertentu, karena syafaat, karena doa, ya kan? Atau karena amal tertentu. Nah, adapun ashabun nar, dia penghuni neraka, jadi dipastikan dia masuk neraka. Contohnya apa? Ketika Nabi menyebutkan orang Yahudi, orang Nasrani yang mati tidak masuk Islam, Nabi mengatakan ashabun nar, bukan finnar. Sebagaimana kata Nabi dalam hadis, "Waladzi nafsu Muhammadin biyadih." Demi Allah yang jiwa Muhammad berada di tangannya, kata Nabi. "La yasma'u bi ahadun min hadhil ummah, Yahudiyun wala Nasraniyun, thumma yamut, walam yu'min billadzi ursiltu bihi illa kana min ashabin nar." Demi Allah, kata Nabi, tidaklah dari umatku ini, tidaklah dari umat ini. Nabi menyebutkan umatku, umat ini kepada Yahudi Nasrani. Ya, baik dia Yahudi ataupun Nasrani dari umat ini, yang dia mendengar tentang aku namun tidak beriman kepadaku, maka lalu dia mati dan tidak beriman kepadaku, maka dia termasuk dari penghuni neraka. Maka ini bukan bisa masuk, bisa tidak masuk, enggak, tapi pasti masuk. Itu bedanya. Nah, yang disebutkan dalam hadis perpecahan umat Islam terbagi kepada 73 golongan. Kulluha finnar, semuanya terancam neraka kecuali satu, kata Nabi, yang tidak terancam neraka. Yani maknanya selamat. Maka ini hakikatnya. Ya, ini maknanya selamat, tidak terancam neraka. Siapa dia yang selamat? Ditanya Nabi SAW. Waman hiya ya Rasulullah? Siapa dia ya Rasulullah? Kata Nabi, al-jamaah. Dalam hadis, al-jamaah. Maka dikatakan poin kedua di antara kiat orang selamat dunia akhirat adalah luzum al-jamaah, bersama jamaah. Lalu apa makna jamaah, jamaah sekalian? Makna jamaah dalam hadis-hadis disebutkan ada dua makna. Yang pertama, jamaah secara dohirnya, yaitu kumpulan orang. Maknanya jamaah yang pertama ini adalah jamaahnya kaum umat yang dipimpin oleh satu imam, presiden, raja, khalifah. Jadi umat Islam wajib untuk tidak boleh menyempal, tapi wajib untuk berpegang teguh dengan jamaah tersebut. Maka haram memberontak kepada pemerintah yang sah, tapi dengan syarat dia seorang muslim. Ya. Boleh diberontak itu dengan syarat yang kita sulit untuk bisa memenuhi syarat-syarat tersebut. Hukum asal tidak boleh. Ya. Termasuk tidak boleh mencela penguasa. Ini demi supaya kaum muslimin berada di atas jamaah yang pertama ini. Ya. Dan yang kedua, makna jamaah bukan jamaah itu, bukan, tapi maknawi. Siapa yang dimaksud jamaah yang kedua ini? Jamaah makna yang kedua adalah jamaah ilmiah, secara ilmu, yakni jamaahnya Rasul dan para sahabat. Sehingga kata Nabi dalam hadis ini pula disebutkan ketika ditanya, "Man hiya ya Rasulullah?" Siapa yang selamat itu ya Rasulullah? Kata Nabi, "Man kana ala misli ma'ana yauma wa ashabi." Yaitu orang yang siapapun dia berada di atas jalanku pada hari ini sekarang bersama para sahabatku. Ada yang lebih singkat lagi dengan ungkapan, "Maka na'alaihi ana wa ashabi." Siapa yang berada di atas jalanku dan para sahabatku. Jadi jamaah yang kedua ini, makna jamaah ilmiah ini, dia jamaah walaupun sendirian. Selama dia berada di atas agama yang hak, di atas sunnah yang benar, sunnahnya Rasul dan para sahabat, maka dia termasuk jamaah. Tapi jamaah yang pertama, dia harus bergabung bersama kaum muslimin yang dipimpin oleh satu imam, satu pimpinan, wajib mentaati. Maka wasiat Nabi dalam sebuah hadis yang ini luar biasa. Hadis ini menunjukkan wajib kita berpegang dengan dua-dua jenis jamaah tadi. Nabi mengatakan, usikum bitaqwallah was-sam'i wat-ta'ah. Perhatikan hadis ini jemaah sekalian. Aku wasiatkan kalian, kata Nabi, untuk bertakwa kepada Allah
Dan aku wasiatkan kalian untuk mentaati, mendengar kepada pemimpin-pemimpin kalian. Bahkan disebutkan walaupun yang memimpin seorang budak Habasyah sekalipun. Walau kana abdun habasyiyun. Walaupun yang memimpin budak Habasyah, orang Ethiopia yang hitam. Apa maksudnya ini? Yang namanya budak itu kan tidak boleh jadi pemimpin. Ya kan? Ketika jadi pemimpin maka pasti caranya dengan cara yang enggak benar. Dengan cara merampok, merampas kepemimpinan. Namun kalau sudah jadi, tetap wajib apa? Taati. Ini isyarat dari hadis. Maka kita, jamaah sekalian, apapun bentuk pemimpin kita jadi menjadi seorang pemimpin, baik cara kudeta, cara yang batil, cara merampas, atau cara dengan demokrasi, ya, yang dia bukan cara Islam, namun kalau sudah jadi maka wajib tetap kita taat. Nah, yang jadi masalah di sini apa? Kata Nabi, taati dia. Ini wasiat Nabi yang pertama. Lalu wasiat Nabi yang kedua, Nabi perintahkan wa iyyakum wa muhdatsatil umur fa inna kulla muhdatsatin bid'ah. Sebelumnya kata Nabi, "Wa man ya'ish minkum ba'di fasayara ikhtilafan katsira fa 'alaikum bi sunnati wa sunnatil khulafar rasyidin al-mahdiyyin min ba'di." Setelah Nabi memerintahkan taat kepada pemimpin, ya, secara hissi, ya, secara zahir pemimpin yang sifatnya pemimpin yang memimpin umat. Lalu yang kedua kata Nabi, siapa yang di antara kalian hidup sepeninggalku maka akan mendapati perselisihan dalam agama. Aliran macam-macam, kelompok, golongan macam-macam. Itu sudah pasti. Maka kalau umat Islam pemahaman agamanya satu, ini suatu kemustahilan. Ya, pasti ada kelompok menyimpang, pasti itu tidak mungkin karena Nabi telah mengatakan kalian akan mendapati perselisihan yang sedikit apa banyak? Banyak. Satu sekte kesesatan saya bisa beratus-ratus satu sekte itu. Ya. Coba lihat dalam tasawuf saja. Dalam ajaran tasawuf, ajaran sufi itu macam-macam sektenya. Ya, macam-macam. Nah, itu satu sekte itu saya belum nanti di Syiahnya ada berapa, Khawarij pun berapa macam. Nah, kemudian kata Nabi, berpegang teguhlah kalian kalau terjadi perselisihan itu kepada sunnahku. Nah, ini sunnah ini maksudnya jamaah yang kedua tadi. Berarti ada makna jamaah hissiyah, ada makna jamaah ma'nawiyah. Jamaah secara ma'nawi. Ya. Dan kita alhamdulillah dalam beragama, ya, kita selalu dibimbing oleh para guru-guru kita untuk selalu baik berjamaah secara hissi, yakni tidak boleh membangkang kepada pemerintah, harus taat. Apalagi para rider ini di antara bentuk taat kepada pemerintah adalah tidak boleh melanggar lampu merah. Itu bentuk ketaatan. Dan coba selamat nggak kalau kita nunggu kan? Insya Allah kita sudah berusaha. Itu jalan kecelakaan. Maka taat kepada pemerintah itu dalam hal-hal seperti ini yang perkara masalah mubah. Ya, selama tidak ada kemaksiatan wajib taat. Termasuk para suami ditaati oleh istri itu ada dua. Ada yang berkaitan masalah agama. Misalnya suami nyuruh sholat, nyuruh pakai jilbab, itu berkaitan agama, maka taat kepada suami bagian taat kepada Allah, karena itu perintah Allah. Yang kedua, istri wajib taat suami dalam perkara mubah, seperti buatkan air teh, buatkan kopi, itu masa ada perintahnya dari Allah dan Rasulnya? Nggak ada. Misalnya, ya ayuhan nas, kulu washrabu, misalnya kopi, nggak ada. Ya, jadi kalau suami nyuruh istri perkara-perkara mubah, bagi sang istri kena kewajiban bukan karena masalah membuat tehnya, tapi karena kewajiban taat suami. Tapi kalau suami memerintahkan pakai jilbab misalnya, maka dua sang istri tanggung jawabnya kepada Allah dan juga kepada suami. Ya, demikian pula masalah taat kepada pemerintah jemaah. Kalau pemerintah nyuruh sholat misalnya, maka ini ketaatan kepada dua segi, kepada Allah dan Rasulnya juga kepada pemerintah. Adapun kalau seperti lampu merah, rambu-rambu ini taat kita dalam satu segi taat kepada pemerintah. Nah, kemudian yang ketiga para jemaah sekalian, yang mungkin kita lebih-lebih yang suka berkendara, yang ketiga adalah zikrullah. Ini jalan keselamatan yang luar biasa. Makanya Nabi Nuh di dalam perut ikan, Nabi Nuh alaihissalam, Nabi apa yang dalam perut ikan? Nabi Yunus. Ya. Nabi Yunus alaihissalam, Allah hukum. Ya.
Allah hukum karena sebab belum waktunya berhenti dakwah, sudah berhenti, meninggalkan. Allah hukum dengan cara bagaimana dihukum oleh Allah, dimasukkan ke dalam perut ikan, dicaplok sama ikan. Nah, kata Allah Subhanahu wa taala, sebab penyelamat Nabi Yunus alaihissalam itu karena sebab beliau terbiasa berzikir. Dan di antara zikir yang beliau baca ketika terdapat musibah, ketika terjadi musibah, ketika di dalam perut ikan yang berada di atas 3 kegelapan, kegelapan perut ikan, kegelapan dasar lautan, dan kegelapan malam. Apa doa yang dibacanya? Zikir yang dibacanya, la ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minadh dhalimin. Taib, alhamdulillah ini hafal ya. Cuman apa faedah dan apa manfaat daripada zikir ini? Ada 2 manfaat berjemaah. Satu, dia sebagai tawassul. Tawassul dalam kita berdoa. Jadi kalau kita doa minta jodoh, baca dulu doa Nabi Yunus, bukan doa jodoh. Yang kedua, doa Nabi Yunus ini dibaca saat terjadi pada seorang kesulitan yang sudah buntu, tidak ada jalan keluar, tidak ada jalan di depan, di belakang, sisi, kiri, kanan. Maka dibaca doa Nabi Yunus, maka kata Nabi SAW, Allah akan memberikan pertolongan sebagaimana Allah memberikan pertolongan kepada Nabi Yunus AS. Adapun tentang doa tawasul tadi disebutkan dalam hadis, da'watu dhinnun, da'watu dhinnun. Kata Nabi, doanya Nabi Yunus, ya, wa huwa fi batnil hut, ketika berada di perut ikan, la ilaha illa anta subhanak inni kuntu minadh dhalimin. Apa kata Nabi SAW? Lam yad'u rajulun muslim fi syai'in qat illa istajaballahu lahu. Kata Nabi, tidaklah seorang muslim berdoa tentang sesuatu apapun doanya, yakni minta jodoh, minta rezeki, ya, minta keselamatan, apa saja minta, tentang sesuatu pun yang dia berdoa dengan membaca doa Nabi Yunus tadi, illa istajaballahu lahu, kecuali pasti Allah ijabah doanya. Nah, ini namanya tawassul. Ya, jadi tawassul dengan doa Nabi Yunus, bagaimana caranya? Kita baca dulu doa itu, kita puji Allah, kemudian kita baca la ilaha illa anta subhanak inni kuntu minadh dhalimin, lalu kita baca doa kita yang kita ingin minta kepada Allah, minta rezeki, minta jodoh. Dan dalam doa jamaah usahakan jodoh, rezeki itu nomor 70. Nomor 12, nomor 17. Kalau lupa pun gak apa-apa, sudah. Yang jangan lupa minta, kalau doa itu minta apa yang pertama? Minta hidayah. Minta hidayah jemaah. Loh, kita kan sudah muslim. Hidayah apa? Loh, hidayah ditetapkan di atas iman Islam. Karena hidayah itu ada 2. Hidayah kepada Islam dan hidayah di dalam Islam. Hidayah diteguhkan sampai kita diwafatkan oleh Allah. Siapa yang jamin kita berada atas iman Islam sampai wafat? Gak ada yang jamin. Maka kita memohon di surah Al-Fatihah, ihdinas siratal mustaqim. Itu maknanya 2 jemaah. 1, minta hidayah agar ditetapkan di atas Islam, dan minta hidayah agar diberi pemahaman yang benar dalam Islam. Kita sudah Islam kok. Apa hidayah yang diminta dari Allah? Kekokohan, keteguhan. Ya, itu yang dimaksud. Oleh karena itu doa dan zikir ini, di antara zikir jalan keselamatan dunia akhirat, di antaranya, nah ini juga khusus para rider juga nih. Banyak, ternyata rider harus banyak zikirnya nih. Zikir ketika singgah di sebuah tempat. Antum semua touring, ya kan, singgah di sebuah tempat atau melintasi tempat yang angker, subhanallah sudah ada doanya, sudah ada zikirnya. Kata Nabi, man nazala manzilan, siapa yang singgah atau lewat di sebuah tempat, summa yaqulu, kemudian dia membaca a'udzu. Nah, berarti ada doa yang tadi doa Nabi Yunus sudah ya, doa jenguk orang sakit sudah ya. Baik, sekarang doa singgah di tempat ini dihafalkan, a'udzu bi kalimatillahi tammati min syarri ma khalaq. Diulangi, a'udzu bi kalimatillahi tammati min syarri ma khalaq. Ulangi, a'udzu bi kalimatillahi tammati min syarri ma khalaq. Apa kata Nabi SAW? Apa janji Nabi? Apa jaminan orang yang baca tadi?
Maka kita nggak perlu ngomong permisi ya ke tempat yang ini, yang penghuni tempat ini jangan ganggu saya. Nggak boleh. Mbah Nyun Sewu tambah. Nggak boleh. Apa janji Nabi? Termasuk klakson. Nggak boleh jemaah sekalian. Klakson dengan meyakini dengan mengklakson kita diselamatkan itu termasuk syirik dalam takut kepada Allah. Syirik karena yang hanya ditakuti hanya siapa? Yang bisa datangkan celaka itu hanya Allah. Bukan mbah. Apalagi sudah mati mbahnya, dia sendiri sedang celaka misalnya. Sekarang kan bingung, sekarang sedang di alam barzah, nggak tahu nasibnya mbah kita itu. Malah dimintai tolong. Kata mbah ini bisa ngomong, gue saiki pusing ngejauh tolong. Ya, jangan jemaah. Tapi baca doa tadi. Apa kata Nabi? Lam yadurahu syai hatta yartahila min. Lam yadurahu syai hatta yartahila minhu. Maka tidak akan dikenai mudarat apapun, tidak diganggu apapun, tidak terkena bahaya apapun sampai dia tinggalkan tempat tersebut. Ya, ini dibiasakan ya. Apa tadi doanya? A'udzu bikalimatillahi tammati min syarri ma khalaq. Taib. Ini doa disebutnya itu ta'awudz, perlindungan. Ya, perlindungan. Ini juga dibaca ketika seseorang mengalami rasa takut atau berlindung dari tipu daya gangguan syaitan. Termasuk ketika Nabi mengatakan, kita kalau malam-malam mendengar anjing menggonggong, mendengar bunyi suara keledai meringkik. Ya, kalau keledai apa? Apa kalau keledai? Ya, meringkik. Kalau embe mengembe. Baik. Kalau kodok mengapa? Ini bahasa Indonesia benar apa enggak ini? Hah? Ada guru bahasa di sini enggak? Apa ya, Akhi? Hah? Ya. Karena dalam hadis yang namanya kodok ya atau katak itu, kata Nabi jangan dibunuh, la taqtulu ad-difda'. Jangan kalian bunuh katak. Fa inna naqiqaha tasbih, karena bunyi, nah itu tadi adalah tasbih. Karena bunyinya itu adalah tasbih. Apa suara kodok? Rokok gitu ya. Itu tasbih kata Nabi. Nah makanya tadi saya tanya, bunyi apanya itu kalau kodok? Bunyi mengoreknya itu adalah dia tasbih. Nah kita sama kalau dengar anjing menggonggong di malam hari. Di malam, bukan siang. Kalau siang tidak perlu. Malam saja. Kalau mendengar suara keledai di malam hari, meringkik, kata Nabi, falyata'awwad billah, berlindunglah kepada Allah, fa innahunna yarau ma la tarawun. Karena dia melihat apa yang kalian tidak lihat. Dia lihat apa? Lihat syaitan. Lihat setan. Makanya pandangan binatang itu kadang tidak lebih tajam dari kita ini, tidak lebih tajam dari pandangan binatang cuma. Ini kekuasaan Allah Subhanahu wa taala ya. Bahkan binatang itu diberi keistimewaannya, di antara kelebihan dari kita adalah mereka mampu dengar orang sedang disiksa di alam kubur itu, jeritanya terdengar oleh mereka. Kalau kita mendengar kata Nabi, lau sami'al insan la su'ik, bunyi atau teriakan jenazah yang diusung, yang dia menjerit-jerit. Kalau orang baik mengatakan qaddimuni, dahulukan aku, segerakan aku. Kalau orang jahat, jenazah tersebut dia mengatakan ya wailaha aina tadhabuna biha, duhai mau dibawa kemana? Mau dibawa kemana aku gitu soalnya. Mau dibawa kemana aku? Teriak dia. Kata Nabi, terdengar oleh segala sesuatu kecuali manusia. Lau sami'al insan, kalau manusia mendengar la su'ik, dia akan mati pingsan, terkapar. Dengar teriakan jenazah diusung tok. Bagaimana kalau jenazah diazab? Namun binatang diberi kemampuan. Mereka mendengar. Ya. Tapi jangan tanya, ayam gimana ya dengarannya? Ya bisa dia. Ya. Cuman itulah kelebihannya. Dia bisa melihat syaitan dalam bentuknya yang asli. Karena kalau melihat setan, melihat jin dalam bentuk yang tidak asli bentuknya, di antara manusia pun banyak yang lihat. Ya, makanya yang antum lihat ya barangkali ini, ada wewe gembel, ada genderuwo, itu bukan syaitan, bentuknya bukan. Tapi itu jelmaan-jelmaan, dan dia menjelma kepada hal yang buruk biasanya. Dalam hadis disebutkan, jelmaan setan itu 3. Pertama kepada burung-burung yang terbang, yang punya sayap. Yang kedua kepada ular-ular dan yakni kepada kalajengking, binatang-binatang, termasuk anjing hitam. Dan yang ketiga yang suka jalan. Ya, itu seperti tuyul dan semisalnya itu. Kalaupun
pernah melihat itu hanya jelmaan. Adapun ada orang ngaku melihat jin dalam bentuk aslinya, maka kata Imam Syafi'i, orang itu jangan dijadikan saksi karena dia pendusta. Imam Syafi'i mengatakan demikian. Kata beliau, man za'ama annahu yaral jinna abtalna syahadatahu. Siapa yang ngaku pernah lihat jin, kata Syafi'i, maka kita batalkan persaksiannya. Kita tidak jadikan dia saksi. Ila an yakuna nabiyan. Kecuali kalau dia itu seorang nabi, baru kita percaya, kata Syafi'i. Jadi manusia tidak bisa melihat gaib pada jemaah sekalian dalam beberapa perkara gaib, walaupun di antara makhluk yang lain bisa melihatnya, termasuk binatang dan semisalnya. Ya. Nah, di antara zikir jemaah sekalian yang bisa menyelamatkan seorang, termasuk ketika melihat atau anjing menggonggong tadi, baca zikir yang tadi. Bisa ta'awudz biasa, a'udzubillahi minasyaitonirrajim, atau bisa dengan ta'awudz yang tadi, a'udzu bikalimatillahi tammati min syarri ma khalaq. Maka ta'awudz itu juga disunnahkan dibaca setiap sore. Ada orang yang disengat kalajengking lapor kepada Rasulullah, ya Rasulullah, saya disengat kalajengking. Kata Nabi, seandainya kamu baca a'udzu bikalimatillahi tammati min syarri ma khalaq, niscaya tidak akan diganggu oleh sesuatu apapun. Maka ini luar biasa ya, di antara kemanfaat zikir berjamaah. Nah, zikir juga termasuk amalan selain dia penyelamat, juga zikir itu luar biasa, dia amalan yang enteng, namun pahalanya besar. Ya, kita aja kan gaji, ingin yang kerjaan sedikit ringan, namun gaji besar kan gitu. Kenapa dalam ibadah kita juga nggak cerdas seperti itu? Di antara zikir, lihat kata Nabi, kalimatani. Nah, ini juga para reader nih. Kalau reader itu kan lagi jalan motor, apa yang didengar? Jangan nyanyi-nyanyi, jangan denger lagu misalnya, tapi coba zikir dengan seperti itu. Ya. Taib. Boleh bersenandung hal yang sifatnya tidak diiringi musik ya, hal-hal yang sifatnya baik untuk menghilangkan kejenuhan, tapi jangan full. Ya, sesekali saja bersenandung. Hal-hal yang kata-katanya juga halal. Jangan bersenandung kata-katanya haram. Misalnya ku remas bibir, ku cium, kan itu ada ya. Apa semacam lah di sini, kayak lagu dangdut, tidak boleh. Kata apa? Yang diremas apa? Yang dicium apa dan siapa gitu. Kalau salawatan gimana jemaah? Nah, berzikir disebutkan dalam hadis kalimatani, ada dua lafaz, dua kalimat yang khafifatani fil lisan, yang enteng di lisan, gampang diucapkannya. Wa habibatani 'inda Rahman, namun dicintai Allah Ar-Rahman. Wa tsaqilatani fil mizan, namun dia berat di timbangan amal dari kiamat. Apa itu? Membaca subhanallah wa bihamdihi subhanallahil azim. Nah, ini yang seperti ini namanya zikir mutlak. Jadi zikir itu ada dua. Ada zikir mutlak. Zikir mutlak itu mutlak, tidak diikat waktu, diikat jumlah, diikat tempat. Itu namanya mutlak. yakni kapanpun, dimanapun, berapapun. Anyway, everywhere, apalagi satu lagi? Berapapun. Inggrisnya apa terserah. Kapanpun, dimanapun, berapapun. Itu dzikir mutlak namanya. Ada dzikir yang muqayyad, diikat waktunya. Doa masuk WC, dzikir masuk WC, nggak boleh dibaca dzikir masuk masjid. Masuk masjid doanya apa? Allahumma inna a'udzubika minal khubuthi wal khaba'is. Itu masuk WC. Mau campur istri, Allahumma barik lana fima razaqtana. Ya akhi. Atau doa misalnya ya. Doa kalau lihat musibah. Nah, ini juga reader harus paham. Ada kecelakaan, tabrakan, orang mati, mobil ringsek, tabrakan. Apa yang kita baca? Ah, itu salah. Inilah yang lebih salah lagi, cuman itu lebih salah lagi. Nggak ada zikir. Nggak boleh. Kalau kita melihat musibah, supaya musibah itu tidak menimpa kita, maka doanya alhamdulillahilladzi afani hadza mimma btalaka bih wa faddalani ala katsirin mimman khalaqa tafdila. Jangan dicatat, karena semua doa-doa tadi yang saya sampaikan akan saya sebutkan aplikasinya. Baik. Ada sebuah aplikasi yang bagus di Play Store, antum wajib, reader wajib ini. Wajib. Nanti caranya cari, klik misalnya doa melihat musibah.
doa tadi ketemu apa tadi? Ketemu atau tempat yang angker, atau doa misalnya mau sembarang, tinggal klik nanti muncul langsung ada beberapa doa. Taib, aplikasinya apa doanya? Yang kata antum tadi apa doanya? Itu di aplikasinya. Ya. Apa doanya? Coba sekarang diklik. Ada yang gambarnya biru. Hah? Ini Ustaz ya. Ah, gitu. Ini Ustaz. Nah, ayo, itu. Itu nanti klik. Ya. Yang belum punya. Nah, itu dia. Nah, itu semua lengkap ya. Dan itu doanya semuanya ada dalilnya, sahih hadis-hadisnya. Ya. Kemudahan ya, alhamdulillah. Baik. Tapi jangan setiap mau doa lihat aplikasi, jangan. Beberapa doa penting hafalkan, termasuk doa kalau melihat musibah. Ya. Jadi kalau lihat musibah itu bukan innalillah cuma. Kalau kita yang kena musibah, baru kita yang baca innalillahi wa inna ilaihi raji'un. Allahumma ajurni fi musibati wa akhlif li khairan minha. Nah, itu kita baca. Kalau orang lain yang dapat musibahnya, kita baca apa? Supaya kita tidak dikenai musibah itu oleh Allah. Bacanya apa? Alhamdulillahilladzi. Segala puji bagi Allah. Tapi jangan keras-keras bacanya, jemaah. Ada orang tabrakan, alhamdulillah. Pelan saja untuk kita saja. Alhamdulillahilladzi. Apa nih hada? Apalagi curangnya apa? Giliran alhamdulillahnya keras. Alhamdulillah. Illadzi. Gak boleh ya, keras karena menyinggung, bisa jadi orang tersinggung. Duh, aku tabrakan kok dia alhamdulillah. Padahal memang boleh. Kita dapat musibah itu, kita dapat sesuatu yang tidak enak, baca doa alhamdulillah, namun beda di ujungnya. Alhamdulillah ala kulli hal. Itu kalau sesuatu yang enggak enak, pahit, musibah ya, hilang dompet, alhamdulillah ala kulli hal. Tapi kalau dapat duit, alhamdulillahilladzi bi ni'matihi tatimmu as-shalihat. Alhamdulillah. Jadi dalam semua keadaan kita memuji Allah. Dalam susah, musibah, dalam senang ya, dalam nikmat memuji Allah. Kemudian yang keberapa? 3. 4 aja. Taib. Sedekah yang keempat. Karena sedekah itu di antara yang keutamanya adalah mengangkat bala, menolak bala. Termasuk mengangkat bala, artinya kalau sudah terjadi bala musibah, dengan sedekah diangkat oleh Allah. Makanya kata Nabi, orang yang sakit itu, kata Nabi SAW, tadawwau bi sadaqah. Berobatlah kalian dengan sedekah, cari kesembuhan itu dengan sedekah. Ya. Karena sedekah juga selain bisa mengangkat juga bisa menolak. Dan ini dimaklumi. Bahkan hatta orang kafir sekalipun. Orang kafir kalau sedekah, orang kafir itu yang tidak iman kepada Allah. Orang kafir kalau sedekah tetap Allah beri pahala di dunia ini. Dengan dia apa kan? Diselamatkannya dari musibah. Kalau kafir saja demikian hebatnya diselamatkan dari bala musibah dengan sebab sedekah, bagaimana dengan orang yang ruku, orang yang sujud kepada Allah Subhanahu wa taala? Namun di akhirat orang kafir enggak dapat. Di dunia saja dapat dia. Ini hanya khusus sedekah jamaah. Kalau orang kafir sholat misalnya, diterima enggak oleh Allah? Dapat pahala tidak? Tidak. Hanya sifatnya sosial, sedekah, membantu sesama dan semisalnya. Ya. Maka sedekah ini pahalanya banyak dari macam-macam pahala. Di antaranya tadi, selain menolak bala juga untuk mencari kesembuhan. Jadi jangan terbalik, banyak orang Islam yang sekarang itu, dia bernadar, ya Allah saya nadar akan sedekah 2 juta kalau sembuh sakit. Nah, ini nadar seperti ini sebagian ulama mengharamkan, sebagian memakruhkan, dan yang rajih wallahu alam hukumnya makruh nadar seperti itu. Yani nadar bersyarat. Sebab kata Nabi, nadar yang seperti itu la yastakhraju illa minal bakhil, tidak keluar kecuali dari orang yang bakhil. Ya kan, berarti dia mau sedekah itu kalau apa? Sembuh. Kalau sembuh, kalau tidak sembuh, tidak sedekah. Harusnya sedekah supaya sembuh. Jangan kalau sembuh baru sedekah. Sedekah. Makanya kata Nabi, tadawu bi sadaqah, bersedekahlah dengan sesuatu dengan sedekah. Kemudian berikutnya jemaah, al-hifdzu al-muhafadzatu ala shalawatil khams. Ya, menjaga bukan salat ya,
menjaga sholat 5 waktu. Menjaga itu berjamaah, menjaga waktunya, jangan lambat. Menjaga rukun-rukunnya, kewajiban-kewajiban sholat. Jadi kita sekarang kalau yang sudah ngaji seperti ini, ya, oke. Kalau belum ngaji, belum paham, mungkin sholat itu yang penting sekedar sholat. Kalau kita sekarang tidak boleh lagi. Karena yang mendapatkan keistimewaan orang sholat itu yang menjaga. Selalu terpaut hatinya ke masjid. Di perjalanan kita misalnya ya, ada kegiatan apapun, pokoknya harus dibiasakan berhenti di masjid setiap waktu sholat. Dan boleh jamaah qashar kalau safar. Ya. Cuman berjamaah tetap usahakan. Ikut berjamaah dan tetap di tempat, tepat waktunya. Menjaga sholat demikian. Dan itu Allah jamin keselamatan bagi mereka yang menjaga sholat tersebut. Di antaranya bahwa sholat adalah penyelamat dari berbagai mara bahaya, juga penyelamat dari segala kesusahan kesulitan. Bahkan Rasul Muhammad SAW kalau datang kesulitan kepada beliau, dalam hadis dikatakan fazi'a ila shalah. Karena Nabi SAW idza hazabahul amr fazi'a ila shalah. Nabi SAW kalau datang kesulitan, datang musibah atau datang perkara yang membuat dia bingung, Rasulullah SAW, maka beliau segera untuk sujud ruku salat kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan salat silah, hubungan online antara hamba dengan Allah. Jadi artinya lagi kenceng-kencengnya. Ya. Karena apa para jemaah? Karena ada saat-saat, masa-masa, momen-momen si hamba lebih dekat di momen yang lainnya dengan Allah. Di antaranya ketika sujud sedang sholat. Kata Nabi SAW, aqrabu ma yakunul abdu min rabbihi wa sajid fa aksiru du'a. Sedekat-dekat Allah dengan hamba itu saat hamba sedang sujud. Maka perbanyak, kata Nabi, doa. Ya, jadi usahakan kita dan yang paling afdal doa itu di sholat wajib, bukan sholat sunnah. Ini yang paling afdal. Boleh di sholat sunnah, namun yang paling afdal di sholat apa? Wajib. Sebab sholat yang paling dicintai Allah sholat apa jemaah? Wajib. Sholat duhur dengan sholat tahajud sambil nangis-nangis, mana yang afdal? Duhur. Walaupun tahajud, walaupun sambil nangis-nangis, duhur yang afdal. Kenapa? Sholat tahajud, sholat sunnah. Duhur, sholat wajib. Nah saat sholat, kenapa kita di sholat sunnah rajin sekali doa? Tapi di sholat wajib kita tidak pernah. Bahkan kata Nabi dalam hadis ketika ditanya, ya Rasulullah, ayu du'ai asma. Ya Rasul, doa yang dengar Allah itu kapan? Kata Nabi, fi duburi kulli sholatin maktubatin. Di dubur sholat fardu. Dubur maknanya di ujung, di akhir sebelum salam jemaah. Maka imam sedikit lambat salamnya, itu antum jangan marah-marah. Imam ini kurang ajar. Kesuwen imam ini. Loh, jangan. Kesempatan itu apa antum? Sebelum salam kesempatan apa? Doa. Dan tentu hadis ini bukan bagi imam tentunya ya. Kalau imam tidak boleh lama-lama doa. Kalau imam ya jangan seenaknya doa lama-lama, makmum di belakang nunggu ya. Bahkan bisa jadi makmum bisa membaca subhanallah nih karena disangkanya imam lupa padahal imam itu sedang betul-betul berdoa. Jadi intinya doa utamakan di dalam sholat. Kesalahan kita biasanya doa itu kapan? Setelah sholat. Bukan tidak boleh, jamaah boleh. Tapi doa yang paling afdal itu di luar sholat atau di dalam sholat? Di dalam sholat. Karena itu sedekat-dekat hamba. Kan kalau kita sholat, kita salam ke kanan, kita salam ke kiri, berpaling dari Allah. Allah pun sudah berpaling setelah itu. Allah pun berpaling, jamaah. Sudah selesai. Tapi ketika sedang sholat, Allah terus menghadapkan wajahnya kepada kita. Subhanallah. Dan jangan bingung antum ya. Allah menghadapkan wajah kepada sholat. Yang sholat 7.000 orang. Yang sholat 1 juta, gimana Allah hadapkannya? Itu kalau makhluk, kalau kita. Allah itu tidak tersibukkan dengan satu urusan terhadap urusan yang lain. Kalau kita iya, antum menghadapin satu orang, yang sebelah nggak bisa, antum terperhatikan. Kalau Allah tidak demikian. Nah ketika sholat Allah menghadapkan wajahnya kepada hamba. Maka dalam sholat kan gak boleh meludah kemana? Gak boleh meludah kemana? Ke arah kiblat. Di luar sholat pun gak boleh meludah ke kiblat. Namun di dalam sholat lebih dilarang lagi. Karena apa? Karena Allah sedang menghadapkan wajahnya kepada kita. Oleh karena itu kalau sedang sholat meludah boleh. Tapi meludah bukan meludah gitu ya cuman. Boleh ke kiri dan tidak boleh juga ke kanan. Jadi ke kanan ke arah kiblat tak boleh.
Karena ke kanan arahnya malaikat. Kalau di kiri boleh. Cuman juga ke kiri teman antum bukan berarti boleh gitu. Ya artinya boleh antum ambil. Masjidnya sudah bagus Ustaz, nggak mungkin Nah, terus dah, Ustaz. enggak boleh pakai sapu tangan, ya ambil tisu. Ya. Kadang ada yang apa? Lilit juga. Ya, atau hokcu gitu ya. Boleh. Baik. Nah, kemudian sampai jam berapa ngaji kita? Sampai besok pagi Ustaz. Tapi ada soal jawab nanti di akhir ya. Ada soal jawab di akhir. Iya. Baik. Kemudian di antara perkara yang bisa menyelamatkan seseorang kalau bisa adalah as-shaum. Khususnya kita sekarang di bulan Sya'ban. Karena bulan Sya'ban adalah bulan dianjurkan untuk memperbanyak shaum. Alasannya apa? Yang satu sebagai bentuk tamrin, latihan. Karena kita menjelang bulan Ramadan supaya terbiasa aja. Karena demi Allah berat kalau kita tidak terbiasa. Tiba-tiba kita puasa di awal Ramadan itu terasa berat. Duhur saja sudah kelenyengan kayak mau pingsan. Tapi kalau sudah terbiasa di bulan Sya'ban kita puasa, maka insya Allah Ramadan ringan. Dan Ramadan itu kita jangan disibukkan dengan perkara-perkara ibadah yang terasa berat ketika mengawali. Jadi Ramadan itu buah daripada ibadah kita di bulan Rajab, di bulan Sya'ban. Makanya kata para ulama, di bulan Rajab kita menanam, di bulan Sya'ban itu kita sirami tanaman kita. Nah Ramadan tinggal metik. Maksud metik apa? Ramadan itu kita langkah ibadah itu sudah enteng. Sudah enak ibadah itu. Sholat malam itu sudah biasa. Ya. Tapi coba kalau sholat malam tidak pernah. Tarawih malam pertama itu ngantuknya, na'udzubillah. Tarawih malam pertama itu. Sama halnya puasa di malam pertama. Terasa berat. Maka dibiasakan. Makanya Rasul senantiasa berpuasa. Dan boleh berpuasa di Sya'ban ini, jamaah sekalian, boleh berpuasa tiap hari dengan diniatkan puasa Sya'ban namanya. Atau boleh juga puasa Daud atau puasa Senin Kamis, namun intinya perbanyak puasa. Mana dalil dasarnya? Kata Nabi, asyamu junnah. Ya, puasa itu junnah. Apa junnah? Benteng. Berarti ini munjiat, termasuk penyelamat puasa ini. Dan pernah Abu Umamah Al-Bahili bertanya kepada Nabi tentang amalan yang paling afdal, maka kata Nabi, fa'alaik bisyam fa innahu la mithlalah. Kata Nabi, perbanyak puasa karena puasa itu ibadah yang tidak ada bandingannya. Jadi luar biasa ibadah puasa ini dalam hal untuk penjagaan, untuk untuk keselamatan, penyelamatan. Kemudian terakhir mungkin berjamaah, iman dan takwa kita kepada Allah, yakni senantiasa mendekatkan diri kepada Allah, menjaga hati-hati terhadap larangan Allah. Ini tentunya sebagai bentuk penjagaan. Karena kata Allah dalam Quran, orang yang selamat tentu orang-orang yang bertakwa kepada Allah. Karena makna takwa sendiri adalah hidup hati-hati, tidak sembarangan, hidup berjalan sesuai dengan aturan, dan tentu berusaha untuk selalu takut terhadap apa yang Allah larang, sehingga jangan sampai kita terjatuh kepadanya. Kalaupun terjatuh dengan sebab kelemahan iman atau karena sebab syahwat, karena godaan ini luar biasa jemaah. Iman kita lemah, ya, itu bisa faktor. Atau iman juga kuat, namun di luaran ini banyak sekali fitnah-fitnah syahwat, ya. Fitnah-fitnah syahwat, lebih-lebih fitnah syubhat juga. Syahwat itu yang terkait masalah-masalah kemaksiatan, ya, seperti naudzubillah, ya, syahwat perempuan, syahwat harta, memakan yang haram, atau perempuan dan semisalnya, naudzubillah, itu namanya fitnah syahwat. Atau fitnah syubhat apa? Seperti penyimpangan dalam agama. Seperti orang cari-cari jimat sampai ke Madura, ya, nyari-nyari doa sampai kemana, sampai tidur di kuburan nyari wangsit. Ini fitnah, orang terkena fitnah apa yang ini? Fitnah syubhat namanya. Bahkan kemarin itu sempat beredar di Facebook atau di YouTube, ya. Itu ada orang di kuburan doanya itu minta duit. Ya Robbana, ya Kudus, sahilana bil fulus, kertas merah halus-halus sekardus gitu. Nah, itu orang-orang yang terkena fitnah syubhat, penyimpangan. Itu doa kan main-main cuma, ya. Terus yang mintanya tuh merah-merah halus-halus. Apa maksudnya, yang kayak apa duit merah halus-halus? 100.000 mungkin, ya. Nah, Allah alam. Ini mungkin yang bisa saya sampaikan. Kita lanjut nanti dengan soal jawab, silakan. Nah, kalau tidak ada yang tanya, saya pulang. Kebetulan sama
Ini kita kan menjelang puasa Ustaz. Nah, Enggak, saya lebih tertarik puasa, tidak tertarik dengan pilpres saya Ustaz. Jadi kita ini kan riders semua Ustaz. nah, Karena kita ada kita itu pengajian seperti ini 1 bulan sekali. Jadi ini Masya Allah. jadi bulan Mei ini kita nanti kita lihat, berarti artinya ini adalah pengajian kita menjelang masuk bulan puasa. mau Ramadan, nanti bulan depan sudah Ramadan ya. Betul. Nah, Artinya kami ini perlu mempersiapkan diri untuk menjemput bulan puasa. nah, Apa kaidah-kaidah yang perlu kami persiapkan bagi riders, karena kami juga istilahnya motor ini adalah hobi kami, berkendara keliling gitu Ustaz. Apa kaidah-kaidah yang harus kami jaga, kami lakukan, kami jaga untuk menjalankan dalam rangka puasa ini Ustaz. nah, Yang satu. Terus yang kedua, apakah ada keringanan yang istilahnya begini, kalau dalam sholat itu, afan Ustadz, saya kan juga ini Ustadz, seperti dalam sholat itu kan ada kosor, Nah. sama kosor Ustadz. Apakah dalam puasa ada seperti itu Ustadz? nah. Ya bagus, sudah cukup 2 saja dulu. Ya, Ya. Taib. Pertanyaan yang pertama dulu ya. Yang pertama terkait bagaimana kiat menghadapi bulan Ramadan ya. Terlebih atau terkhusus bagi para rider yang memang mungkin di Ramadan pun mengadakan kegiatan-kegiatan. Yang pertama dulu, apa hukum kita hobi berkendara? Ya, hobi berkendara atau bermotor khususnya. Jawabannya masalah ini masalah keduniaan. Yang hukum asalnya adalah halal. Bisa menjadi haram kalau ada dalil larangannya. Sebagaimana juga para sahabat dahulu mereka punya kendara. Dan masalah hobi, seseorang bisa kepada hobi-hobi apapun selama hobi itu halal dan bermaslahat, maka tidak masalah. Cuman yang perlu dijaga nanti para jamaah sekalian, jangan sampai hobi kita mengganggu ibadah, mengganggu ketaatan kita dalam beribadah, apalagi hobi dicampuri dengan suatu hal yang haram misalnya, ya. Dan itu bisa disalurkan ya, hal-hal tersebut untuk kebaikan atau untuk keburukan. Intinya boleh, apalagi diniatkan mungkin nanti dengan niat yang baik ya, kita berkeliling misalnya mengadakan touring dan semisalnya, tujuannya adalah dalam rangka untuk bertadabur alam, melihat keindahan alam Allah Subhanahu wa taala, bertafakur melihat alam semesta. Ini hal yang dibolehkan. Berkeliling, fasiru fil ardi, berjalanlah kalian di muka bumi kata Allah. Panduru, maka lihatlah. Dan juga ini sebagai ayat-ayat Allah, membaca ayat Allah itu 2. Satu membaca ayat Quran, yang kedua membaca ayat yakni makhluk Allah alam semesta. Nah, itu bagian kalau diniatkan demikian insya Allah hal itu tidak masalah. Berbeda nanti dengan kegiatan isinya ya, yang ada mungkin joget, musik dan yang misalnya ngeband atau mungkin nanti naudzubillah ya. Ya, Masya Allah, alhamdulillah. Kemudian yang kedua, bagaimana kiat-kiat ya, kiat-kiat dalam kita menghadapi Ramadan. Yang pertama, kita harus memperbanyak ibadah sebelum Ramadan agar terbiasa. Ya, itu yang pertama. Sehingga disunahkan untuk puasa sunnah di bulan Syaban ini memperbanyak. Kemudian yang kedua adalah tobati segala dosa dan maksiat. Karena orang yang masih memiliki dosa, baik dosa hati, dosa-dosa lisan, dosa-dosa yang dia tidak bisa tinggalkan ketika masuk Ramadan, dia akan merusak Ramadan kita. Sementara Ramadan harus kita betul-betul ibadah yang diisi dengan apa? Dengan amal soleh, dan seorang akan berat beramal soleh kalau ada dosa dan maksiat. Maka tobati sekarang kebiasaan buruk kita. Yang punya musuh segera minta maaf atau segera berbuat islah. Yang punya musuh atau yang misalnya suka kebiasaan buruk, suka nonton ya, maka berhenti dari mulai sekarang demi Ramadan dulu. Ya untuk selamanya, tapi minimal untuk Ramadan ini proses. Ya kalau niatkan untuk selamanya ya. Jangan sampai, karena saya pun mencela orang yang tobat artis. Apa tobat artis? Artis tobat hanya di Ramadan. Dan memang dia niatnya begitu. Ada artis pakai jilbab cuman Ramadan. Bahkan sampai buat sinetronnya Ramadan saja. Artinya Islami dan semisalnya. Padahal nggak ada yang Islami sebenarnya. Cuman ya oke lah Islami katanya kan itu. Nah seperti itu. Kemudian para ikhwan sekalian,
dasari dengan ilmu. Artinya kita harus paham hukum-hukum puasa. Seperti tadi, boleh ndak kita buka puasa ketika nanti safar dan semisalnya. Nah, ini harus dibuka nanti program, mungkin pembahasan. Oh iya, nanti saya akan kirim ya di para jamaah, nanti saya kirim lewat Khuna Lutfi, mungkin kirim. Saya punya PDF yang isinya tentang hukum terkait masalah puasa Ramadan, terkait masalah bagaimana puasa, ada puasa, sunnah-sunnah puasa, termasuk hari raya dan juga termasuk zakat fitri. Kita buat ringkas, padat, singkat insyaallah. Nanti kita bagi ya. Baik. Kemudian yang berikutnya, ketika Ramadan, masalah kegiatan safar, touring boleh tidak? Boleh, karena Rasul terbiasa juga melakukan safar-safar. Dan safar memang ada yang haram, ada yang mubah, ada yang sifatnya ibadah. Ini tidak masalah, hukum tetap berlaku masalah safar ini. Ya, baik. Nah sekarang safar di dalam bulan Ramadan bagaimana? Boleh-boleh saja tetap, namun nanti akan kita bahas pertanyaan yang kedua, yaitu apa? Kalau ketika safar, sholat boleh di jama' qashar. Sekarang tentang bagaimana dengan puasa. Maka jawabannya, hukumnya sama, itu sebuah keringanan, namun berbeda dari segi kita dalam mempraktekannya. Kalau untuk jama' qashar, maka tidak melihat safar. Mau safar enak atau safarnya sulit, mau safarnya memberatkan atau tidak, jama' qashar tetap dianjurkan dan disunnahkan, bahkan itu yang terbaik, yang utama. Jadi kalaupun safar naik pesawat yang pakai AC yang enak gitu ya, nyaman, kalau jama' qashar sholat tetap dia disunnahkan. Jelas ya? Tapi kalau puasa, maka kita memperhatikan jenis safarnya. Kalau safarnya ringan, enteng, maka lebih baik seorang muslim untuk tidak berbuka. Karena apa? Karena dengan berbuka dia memiliki utang, sehingga kita lebih utama untuk tidak memiliki utang. Abra' li dhimmah. Yang kedua, kalau kita berbuka berarti kita harus berpuasa nanti di luar Ramadan sebagai bayarnya, dan ini menghilangkan keberkahan, karena berpuasa di bulan Ramadan lebih apa? Lebih berkah daripada puasa di luar Ramadan. Yang ketiga, puasa Ramadan itu terasa enteng kalau dilakukan rame-rame. Beda dengan kita kalau membayar qadha. Orang pada makan nasi pecel, kita puasa saja. Kasihan. Maka kalau untuk safar di bulan Ramadan atau puasa, lebih afdal berpuasa walaupun safarnya apa tadi? Ringan. Yang kedua, safarnya ringan tapi terasa, atau safarnya terasa berat, namun dia mampu untuk berpuasa, terasa berat, letih, tapi dia mampu berpuasa, maka tetap lakukan puasa. Berarti ini lebih dari yang kedua tadi. Ya. Nah, ini dianjurkan dengan alasan yang tadi. Artinya berat, namun antum mampu. Dasarnya Rasul SAW tetap berpuasa pada saat ada sahabat-sahabat lain yang berbuka. Nah, yang ketiga, safar yang berat dan akan merusak atau memudaratkan jiwanya, memudaratkan badannya, maka dalam kondisi demikian dia wajib untuk berbuka dan nanti diganti di hari yang lain. Berarti kasus puasa di saat safar dengan sholat di saat safar berbeda, ditinjau dari apanya? Dari jenis safarnya. Wallahu a'lam. Jelas ya, dipahami ya? Berarti insyaallah nanti bisa aja kita sambil safar touring. Kalau puasa tetap kita puasa, namun sholatnya apa? Jama' qashar. Karena jama' qashar walaupun nyaman enak dianjurkan. Nah, Allah a'lam. Cukup? Yang lain? Tanya Kak. Tadi mungkin bisa tanya fidyah ini. Oh, Kalau fidyah itu cowok nggak masalah. Baik. Masalah orang yang uzur tidak berpuasa itu ada dua jenis. Bahkan ada 3 jenis. Satu, diwajibkan qadha saja. Yang kedua, qadha plus kafarat. Yang ketiga, fidyah saja. Siapa yang kelompok qadha? Qadha ini wanita haid nifas, wanita yang nifas, wanita yang haid, lalu musafir dan orang yang sakit. Ini qadha. Berarti ada berapa golongan? Ada 3 golongan, ya. Wanita haid nifas, kemudian apa lagi? Orang sakit, ya. Kemudian orang yang musafir. Sekarang yang qadha plus kafarat. Kafaratnya apa? Kafaratnya 1 dari 3 pilihan. 1, memerdekakan budak. Kalau tidak mampu berpuasa 2 bulan berturut-turut.
Kalau tidak mampu memberi makan 60 orang miskin. Siapa mereka ini? Mereka yang bersetubuh dengan istrinya sengaja di siang hari bulan Ramadan. Ya. Itu fidyah plus kafarat. Yang ketiga, fidyah saja. Siapa fidyah ini? Fidyah ini hukum asalnya bagi mereka yang mampu berpuasa namun terasa berat, yaitu para orang-orang tua, lanjut. Mereka mampu berpuasa, mereka tidak sakit, tidak musafir, namun berpuasa mereka berat. Maka termasuk mereka ini ahlul fidyah. Fidyah itu caranya memberi makan kepada satu orang miskin untuk sehari tidak puasa, sehari. Jadi enak. Bagaimana caranya? Masak makanan untuk beberapa hari, misalnya 30 hari, 1 bulan, ya berarti untuk 30 orang. Lalu 30 orang miskin, dan tidak boleh selain miskin, harus yang miskin. Misalnya kawan-kawan kita yang kaya nggak boleh dikasih. Kalau ngasih tidak apa-apa, cuman nggak boleh diniatkan kok fidyah. Kalau mentah bagaimana? Ya setengah kilo, ya setengah kilo beras, tentu pakai lauk pauk, dan boleh diberikan kalau mentah untuk 1 orang. Misalnya kita hendak puasanya 30 hari, boleh 30 kali setengah kilo beras, ditambah lauk pauk, ikan atau telur atau apa, indomie, minyak goreng, kasih kepada 1 orang boleh. Kalau mentah. Tapi kalau matang bagaimana dikasih 1 orang? 10 piring atau 10 bungkus kasih 1 orang. Bisa kemerkan, haram dia. Paham ya jemaah? Nah. Kalau masalah lebih boleh, mungkin dia maunya 2 bungkus nambah, ya terserah, enggak apa-apa, tapi cukup 1 orang 1 kali makan. Beli nasi padang 10 bungkus, bagi kepada orang miskin. Bisa mungkin abang-abang beca di pinggir jalan. Itu cara bayar fidyah. Dan bayar fidyah nanti di akhir. Ya, kita mungkin setelah puasa Ramadan. Yang masjid-masjid kadang sebentar. Yang menjadi masalah, menjadi khilaf ya ulama adalah wanita hamil dan menyusui. Ini masuk ke mana? Ahlul fidyah atau ahlul qadha? Fidyah wa qadha. Nah, ini ada khilaf di kalangan para ulama, ya. Masalah ini insya Allah mau ngambil fidyah silakan, mungkin bagi yang berat, karena kalau yang hamil dan hamil itu tiap tahun berat dia. Bagaimana dia? Ya. Hamil tiap tahun. Lahir cerot 1, hamil lagi, cerot lagi, ya. Dan ini Masya Allah wanita yang dibanggakan oleh Nabi ini, orang-orang seperti itu. Maka antum kalau punya istri, perbanyak anak. Anak masih kurang, perbanyak istri. Ya. Tapi niat untuk memperbanyak anak. Sebab Nabi mengatakan, kata Nabi, tazawwajul wadudal walud fa inni mukatsirum bikumul umam yaumil qiyamah. Nikahi wanita penyayang, wanita yang subur, karena aku akan berbangga dengan nabi lain dalam banyaknya umat pada hari kiamat. Jadi kita dibanggakan. Makanya, nah sekarang siapa yang hadir sekarang yang anaknya paling banyak? Ayo kita undi. Siapa yang paling banyak anak sekarang yang hadir? Dapat hadiah. Berapa? Berapa? Hah? Taib, yang 3 mana? Ah, terus ada yang 5. Ada yang punya anak 5? Ya. Ya. Taib. Jadi untuk apa namanya? Untuk masalah fidyah itu tadi wallahu alam yang roji dalam masalah ini. Sebagian ulama wanita yang menyusui, yang hamil itu kan berarti wanita yang kenapa dia tidak berpuasa? Karena takut. Betul tidak? Takut ya, takut anaknya, takut dirinya. Kalau orang takut ini maksudnya orang sakit. Sakit, maka yang roji wallahu alam yang sakit. Namun kalau kesulitan mengqadha, silakan untuk mengambil fidyah karena ada asar-asar dari para sahabat dalam masalah ini. Intinya kita harus berlapang dada kalau dalam masalah khilafiyah, masalah wanita hamil dan menyusui. Adapun yang haid nifas, sesat kalau mengatakan fidyah. Aliran sesat kalau mengatakan fidyah karena tidak ada khilaf ulama dalam masalah ini. Misalnya, iya, kalau mengatakan fidyah semuanya wajib qadha, yang nifas dan yang haid dan nifas. Jelas ya? Nah, sekarang mungkin pertanyaannya, berapa jarak ukuran safar yang seseorang boleh jamak qasar, boleh buka puasa? Tidak ada batasan dalam agama kita, maka dikembalikan kepada urf, kepada adat. Ya. Kalau masyarakat menyangka itu safar, ya safar. Karena ini juga menunjukkan keistimewaan, kedalaman agama kita ini. Karena kalau dibatasi jemaah, di zaman Rasul ya, di zaman Rasul 15 kilo
Itu mungkin sudah safar jauh karena naik onta. Lah sekarang pakai Nmax ya. Halah yang ndak safar kan itu ya. Makanya tergantung daripada situasi ya. Bahkan di tahun-tahun nanti mungkin abad-abad ke depan bisa jadi jarak Jakarta Surabaya itu bukan safar lagi karena sudah pakai jet mungkin misalnya. Ya, Teleport. atau sudah ya. Demikian wallahu a'lam. Cukup ya? Mungkin kita tutup. Tambahan. Ya, fadhal. Kapan kalau kita membayar fidyahnya itu kapan? Nah, boleh di akhir setelah Syawal, Lebaran boleh. Ya. Yang di masjid-masjid itu kan Ustaz. Boleh dititipkan, boleh bagi langsung. Ya, kalau antum bagi langsung dan tidak boleh dengan uang, tidak boleh. Makanya kita ini banyak yang keliru karena khawatir begini, kita ke masjid bayar uang. Nanti oleh pihak masjid kadang tidak dijadikan makanan. Kalau dia jadikan makanan, itu berarti boleh karena kita hanya sekedar nitip di masjid itu. Adapun kita bayar langsung ke fakir miskin yang tidak boleh dengan uang, tapi harus dengan makanan. Maka insya Allah lebih baik kita bagi sendiri saja. Kita beli nasi bungkus, kemudian bagikan. Atau masak di rumah untuk berapa puluh orang, nanti kita undang orang-orang miskin ke rumah kita. Dan ingat ya, yang fidyah siapa saja. Jangan sampai nanti antum laki-laki fidyah, kalau antum tidak bisa fidyah. Ya. Nah, Ya itu tadi saya. Yang itu tadi kan boleh yang kedua tadi Ustaz. yang mana? Yang pria Iya tua, yang tua siapa? Sudah menikah tapi apa yang itu tadi berhubungan tadi loh. yang berhubungan tadi Ustaz. Lah itu qadha, itu qadha. Qadha dengan kafarat. Qadha dengan kafarat. Iya, double. Allah alam. Cukup ya? Ini dulu yang bisa kita sampaikan. Mudah-mudahan bermanfaat. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.